Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video sebelumnya kita udah nyopotin mesin standarnya. Ya bukan standarnya banget sih, itu udah mesin keduanya, SR20 DET. Dan di video kali ini gue akan ngemodif mesin barunya RB26. Maksud gue modif adalah dengan pakai gerinda. Dan hopefully di akhir video kita bisa tes fitting mesinnya ke mobil ini. Dan engine swap itu nggak semudah itu sebenarnya, banyak banget yang harus dipikirin. Salah satunya adalah engine positioning. Dengan mesin standarnya yaitu SR20 DET, perbandingan berat antara roda depan dan roda belakang pada Nissan Silvia itu sekitar 55:45. Dan kalau kita swap mesinnya jadi RB26, sesuai perhitungan gue yang gak akurat-akurat amat, dengan mesin yang lebih berat 80 kg ini, perbandingannya akan berubah menjadi 57:43. Bukan angka yang buruk, tapi sangat bisa diimprove dengan mundurin mesinnya semundur mungkin. Ya nggak segini juga kali. Ada batasannya yaitu firewall atau pembatas antara engine bay dan kabin mobil. Tapi mundur beberapa sentimeter aja udah bisa sangat mempengaruhi weight distributionnya. Posisi selanjutnya adalah posisi kiri kanannya. Jadi kita bisa posisiin mesin itu di tengah banget, ke kiri banget, atau ke kanan banget. Biasanya yang ekstrim-ekstrim itu dia rada menjauhi posisi dari driver positionnya supaya weight distribution kiri kanannya bisa bagus. Tapi gue nggak akan se-ekstrim itu. Gue kayaknya kurang enak aja ngelihat mesin itu kalau nggak di tengah. Dan gue akan usahain banget mesinnya itu crank positionnya itu ada bener-bener di tengah. Terus yang terakhir adalah posisi atas bawahnya. Posisi atas bawah ini sangat mempengaruhi center of gravity. Semakin rendah posisi mesin akan menghasilkan handling yang semakin baik. Kali ini ada batasannya juga yaitu cross member dan rack steer. Tapi bisa diakalin dengan ngasih spacer pada cross membernya supaya bisa lebih rendah posisinya. Efek sampingnya sih geometri kaki-kaki depan akan berubah sedikit, tapi ini masih bisa disetting lagi. Dan mengingat RB26 ini dimensinya udah lumayan pendek, bahkan lebih pendek dibanding SR20, gua rasa spacernya nggak butuh-butuh amat. Spacer yang gue maksud adalah kayak gini, dan ini sekitar 3 cm. Jadi ini fungsinya adalah nurunin keseluruhan dari cross membernya, yang akan nurunin juga rack steernya. Jadi spacernya akan dipasang di bagian sini nih. Ini ada bautnya diganti kiri kanan. Itu akan nurunin keseluruhannya. Jadi mesinnya bisa ikut turun, semuanya turun deh. Tapi yang jadi masalah adalah geometrinya akan berubah karena lower arm itu dudukannya ada di cross member dan tie rodnya juga akan lebih turun. Tapi mobil Zico yang merah pakai, semua mobil balap kita pakai karena JZ rada mustahil tanpa spacer itu. Dia mesinnya rada terlalu tinggi, pasti mentok di kap mesin kalau misalnya di S chassis. Tapi RB26 ini kan pendek, jadi gue akan mutusin pakai spacer atau enggak kalau udah tes fitting mesinnya. Sekarang kita lanjut aja. Gue mau lepas bagian karternya biar gue bisa motong bagian gardannya, karena gardan depan ini nggak akan kita pakai lagi.
Ya sekarang mesin RB26 ini udah di atas engine stand, dan ini rada gue ganjel dikit pakai engine hoist supaya angle-nya nggak miring-miring banget. Tadi rada miring, tapi sebenarnya sih nggak apa-apa karena ini kapasitas si engine stand-nya ini 2 kali lipat dari RB26, cuma ya daripada mending gue ganjel. Nah sekarang kita bisa lihat secara jelas gimana sih Carter olinya RB26 ini rada spesial karena jadi satu sama gardan depan. Dan sebenarnya ini kelemahannya si RB26 ya, karena gardan ini kan dapat tenaga yang besar ya, tenaga putaran yang besar, dan dia muterin ban juga. Jadi biasanya bisa ngertakin sampai ke engine blocknya. Jadi itu lumayan kelemahannya. Dan kebetulan juga di S15 sasisnya emang gak didesain untuk bisa all wheel drive. Jadi gue mau ngilangin gardan depannya. Kita potong nih, potong segini, juga potong. Dan bagian yang nonjol ini nih, karena kita udah nggak pakai gardan depannya lagi, ini struktur ini udah nggak perlu, dan ini bisa mentok ke cross member, jadi kita mau ratain juga bagian sininya. Nah sekarang kita tinggal nyopotin aja nih Carternya. Ada banyak banget bautnya, ada yang dari atas, ada yang dari bawah, ukurannya juga ada beberapa yang beda. Kita langsung aja. Ya ini adalah penampakan Carter dan gardannya kalau udah dilepas. Main lucu ya, ada shaftnya di sini nih, dalamnya ada as buat muterin as roda bagian kiri dari diferensial. Dan sebenarnya ini kalau ada baut nih, ada baut aja bisa nyopotin diferensialnya, ini sangat mempermudah hidup gua nih. Ya sekarang kita mau copotin aja. Isinya diferensialnya ini beberapa baut, terus ini juga kita keluarin, habis itu langsung kita potong. Ya kelihatannya rada sayang ya, aslinya GTR nih gardannya kita potong, tapi sebenarnya ini juga nggak bisa gue jual, rada susah jualnya karena yang butuh cuma pemilik GTR, Skyline GTR, entah R32, R33, R34, dan pemilik GTR Skyline ini udah beda levelnya ya. Mereka daripada beli copotan, kalau emang mereka butuh, mereka pasti beli yang lebih bagus aftermarketnya, Tomei, HKS, dan lain-lain. Jadi gue juga nanti akan pengennya ganti sih yang khusus rear wheel drive. Jadi emang udah nggak ada gardannya, dan aftermarket lebih bagus pastinya daripada OEM. Tapi untuk sekarang gue mau manfaatin yang ada dulu karena order barang dari luar negeri ini lagi susah. Daripada nyampe-nya lama, mobil jadi ketunda, mending kita manfaatin yang udah ada. Sekarang kita copotin dulu gardannya, habis itu kita potong case-nya. Mental.
Ya ada sedikit problem ternyata motongnya kalau pakai grinder rada susah karena angle-nya nggak dapet, jadi udah nggak bisa sedalam itu. Ini yang bagian ini aja susah, bagian yang ini apalagi nantinya nggak akan bisa dapet juga pakai grinder. Dan kebetulan sekarang udah malam, habis buka sih tadi udah gelap. Gue mau lanjutin besok aja, gue mau mikirin juga gimana caranya motong itu semua. Harus pakai bench saw sih, cuma nggak punya. Mungkin minjem kali ya. Kita lihat besok gimana. Ya akhirnya kemarin gue ngambil cara termudah untuk motong diferensialnya dengan nelpon Mas Maman. Kemarin dibawa akhirnya keseluruhan ya dipotong di bengkelnya di Medina Garage, dan sekarang udah balik lagi dan udah kepotong, udah rapi. Kita lihat ya, ini karternya udah kepisah sama housing gardannya. Ini sisanya bagian sini rapi, bagian sini juga udah rapi sih. Ini udah kepotong. Nggak tahu gimana nih Mas Maman cara motongnya, tapi ada beberapa bagian yang pengen gue potong lagi. Kalian bisa lihat kan itu ada yang nongol, itu takutnya mentok sesuatu. Terus bagian bawah ini juga kan gue ratain. Ya oil pan-nya habis gue cuci pakai pressure wash karena banyak serpihan-serpihan aluminium yang tersebar di dalam. Biar bersih pas kita pasang ke mesinnya lagi, gue cuci pakai pressure wash. Salah banget tapi tadi masih ada olinya, langsung gue semprot pakai pressure wash ke muka gue semuanya. Sampai tadi hitam semua, terus kacamata gue mental, patah. Baju juga ini kotor banget jadi, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Sekarang karena mau tes fitting, jadi gue harus nyopotin beberapa parts yang masih belum gue copot di S15. Yang pertama adalah stabilizernya atau anti roll bar karena mentok, jadi harus kita custom. Terus mau nyopotin pompa power steeringnya. AC masih belum, nanti aja karena gue takut nyopot AC sendirian. Ya semuanya udah lepas, pompa power steering, reservoirnya, anti roll bar. Ini rada susah tadi ngelepasnya karena gue males naikin mobilnya ke lift. Dan ini adalah tools of the day-nya nih, Tekiro oil extruder. Kalau nggak ada ini tadi banyak yang luber nih. Minyak power steeringnya ada yang gue tinggalin, tapi yaitu kompresor AC di sini gue ikat sementara. Nggak apa-apa, rada ngelecetin engine bay dikit, nanti kita akan cat sebenarnya. Yang penting engine bay-nya udah lega nih, udah bisa kita tes fitting mesinnya dan gearboxnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal gearbox yang akan gue pakai adalah gearbox RB25. Karena gearbox RB26 itu all wheel drive, nggak bisa dipakai dan nggak dapet juga pas beli. Kebetulan gue punya gearbox RB25 nih udah lama nggak kepake dan kondisinya masih bagus, mau kita manfaatkan. Tapi ini udah sore dan gue aus banget dari tadi kerja. Gue mau nunggu maghrib dulu buka puasa, habis itu baru kita lanjut lagi tes fitting mesinnya. Ya sekarang udah malam, saatnya kita pasang karternya ke mesin, terus kita pasang gearboxnya ke mesin, habis itu kita tes fitting. Sekarang udah buka, jadi udah enak, udah nggak capek lagi.
Ya sekarang udah kepasang nih gearbox RB25 di mesin RB26 nya. Mau gue coba masukin sekarang. Muat nggak ya S15? Muat lah ya. Bismillah. Kalau nggak muat udah beli mesinnya sayang banget. Ya nggak gitu mikirnya. Nggak muat lah, pasti kan udah sering. Ada yang pasang, karena ini juga lebih kecil juga. Kita udah ngukur-ngukur juga lagi. Cuma lama nih. Bukan pisang kali ini, beneran mesin. Ya, officially udah masuk mesinnya nih RB26, dan gue rada bingung kenapa kurang pendek ya. Mungkin masih mentok di karter yang masih belum gue ratain sih tadi. Bisa juga kayaknya harus pasang adaptor ini nih. Kita lihat sih. Kita lihat apakah benar-benar harus pakai adaptor atau enggak. Gue juga mungkin nanti manggil Mas Maman, pengen cari second opinion juga supaya benar-benar presisi gitu. Tapi intinya muat mesinnya, dan aduh kayak emang udah rumahnya aja nih. Emang cocok banget di mobil ini. Warna merah ketemu putih, keren banget. Ya gue rasa itu cukup, udah capek banget. Gue juga ini udah jam 9:30 ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.